Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, kami ingin menyampaikan pendapat tentang skema penetapan tarif royalti tambang berdasarkan regulasi yang kita miliki saat ini. Basudara yang beta hormati, mari kita buka mata terhadap sebuah fakta besar. Pada tahun 2024, produksi nikel Maluku Utara mencapai lebih dari 44,73 juta metrik ton. Dengan nilai ekspor kurang lebih 64 triliun rupiah atau 50% dari total ekspor nikel nasional, yaitu 126 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Namun pertanyaan sederhana, berapa yang kembali ke rakyat Maluku Utara? Dengan skema pemerintah saat ini, royalti hanya dipatok flat berdasarkan kadar biji atau produk hilirisasi. Hasilnya, dari ratusan triliunan nilai produksi, negara hanya mendapat sekitar 12,6 triliun rupiah. Dan dari jumlah itu, jatah untuk daerah penghasil nyaris tidak sebanding. Hanya remeh-temeh yang jatuh dari meja makan kekayaan besar negeri ini. Coba mari kita bandingkan dengan skema hibrid yang negara-negara lain seperti Kanada dan Australia lakukan. Mereka menggunakan skema hibrid. Skema ini menggabungkan 3 komponen. Pertama, tetap ada royalti ad valorem 5% sebagai dasar yang stabil. Kedua, mereka tambahkan royalti berbasis laba bersih 7% yang aktif ketika harga nikel dunia melambung di atas $25.000 per ton. Dan ketiga, bonus area produksi 1% yang langsung masuk ke kas daerah tanpa berbelit-belit lewat mekanisme dana bagi hasil. Dengan skema ini, potensi penerimaan negara melonjak menjadi lebih dari 20 triliun rupiah. Dan yang paling penting, daerah penghasil seperti Maluku Utara bisa mendapat tambahan langsung sekitar 1-2 triliun rupiah langsung masuk ke kas daerah di luar dana bagi hasil yang akan mengalami kenaikan sekitar 9-10 triliun rupiah. Ini adalah uang segar yang bisa dipakai membangun jalan, sekolah, rumah sakit, mendorong diversifikasi ekonomi daerah, dan memperbaiki kehidupan rakyat di sekitar tambang. Inilah bukti bahwa skema tarif yang dipakai Indonesia saat ini masih terlalu lemah, tidak sensitif terhadap lonjakan harga nikel global, dan justru membuat rakyat di tanah penghasil menjadi penonton. Sementara skema hibrid ini bisa menjadi tawaran bagi pemerintah saat ini karena lebih adil, lebih progresif, dan lebih berdaulat bagi daerah. Jangan lagi katorang membiarkan sumber daya katorang hanya jadi angka di laporan negara. Sementara tanah katorang rusak, sungai katorang tercemar, dan rakyat katorang tetap miskin. Kalau pemerintah pusat benar-benar ingin melaksanakan amanat konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka skema hibrid ini harus segera dipertimbangkan. Maluku Utara tidak sedang meminta belas kasihan. Maluku Utara menuntut keadilan. Negara boleh dapat lebih, tapi Maluku Utara sebagai daerah penghasil juga harus merasakan hasilnya. Karena Maluku Utara bukan tanah jajahan, melainkan bagian dari Republik Indonesia yang berhak hidup sejahtera dari hasil buminya sendiri. Demikian pendapat kami. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.